Pada zaman dahulu, ketika dunia belum terbagi seperti sekarang dan manusia tersebar di berbagai negeri terpencil, hiduplah seorang raja agung yang diberkahi Allah dengan kekuasaan, ilmu, dan kebijaksanaan. Namanya adalah Zulkarnaen, seorang penguasa yang menjelajahi ujung-ujung bumi, dari barat hingga ke timur. Dinamakan Zulkarnaen, yang berarti pemilik dua tanduk, karena ia memiliki kekuasaan di dua penjuru dunia, atau karena memakai mahkota bertanduk, simbol kekuatannya. Dalam perjalanannya ke arah barat, Zulkarnaen sampai di suatu negeri di mana matahari seolah-olah tenggelam di laut yang berlumpur hitam. Di sana ia menemukan kaum yang hidup dalam kebodohan dan kekacauan. Allah memberinya pilihan, apakah ia akan menghukum mereka atau membimbing mereka ke jalan yang benar. Zulkarnaen, dengan bijaksana, berkata, "Barang siapa yang berbuat zalim, akan kami hukum, kemudian dikembalikan kepada Tuhannya dan dia akan mengazabnya dengan azab yang berat. Tetapi barang siapa yang beriman dan beramal saleh, maka baginya balasan terbaik." Setelah menyelesaikan urusan di barat, Zulkarnaen melanjutkan ekspedisinya ke arah timur. Di sana ia menemukan kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan manusia. Mereka hidup tanpa pelindung dari panas matahari, dan tinggal di wilayah yang belum terjamah peradaban. Zulkarnaen tidak menghancurkan mereka, tetapi membiarkan mereka dalam keadaan mereka yang sederhana. Namun, misi Zulkarnaen belum selesai. Setelah menempuh perjalanan lebih jauh, Zulkarnaen sampai di antara dua gunung besar. Di sanalah ia bertemu dengan suatu kaum yang berkata kepadanya melalui penerjemah, "Wahai Zulkarnaen, sesungguhnya Yajuj dan Majuj adalah kaum yang membuat kerusakan di muka bumi. Maukah kami memberi imbalan kepadamu agar engkau membuatkan dinding antara kami dan mereka?" Yajuj dan Majuj adalah dua kaum besar keturunan manusia, tetapi dikenal karena sifat mereka yang brutal, merusak, dan tak kenal belas kasihan. Mereka dikenal suka menjarah, membunuh, dan menghancurkan segala sesuatu yang mereka lewati. Mereka seperti banjir yang meluluh lantakkan segalanya, dan kehadiran mereka ditakuti oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Zulkarnaen, yang tidak tertarik pada imbalan dunia, menjawab, "Apa yang telah diberikan Tuhanku kepadaku lebih baik. Maka bantulah aku dengan kekuatan, tenaga manusia, agar aku dapat membuatkan dinding antara kamu dan mereka." Kemudian, ia memerintahkan pengumpulan besi dalam jumlah besar. Potongan-potongan besi itu ditumpuk hingga setinggi kedua gunung. Setelah itu, ia memerintahkan agar besi itu dipanaskan. Ketika telah membara, ia menyuruh menuangkan tembaga cair ke atasnya, sehingga membentuk dinding yang kokoh, licin, dan tak bisa dipanjat atau ditembus oleh Yajuj dan Majuj. Ketika mereka mencoba untuk memanjat atau melubangi dinding itu, mereka gagal. Dinding itu bukan hanya penghalang fisik, tetapi juga perlindungan ilahi. Zulkarnaen berkata, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku telah datang, dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu benar." Al-Kahfi 98. Zulkarnaen pun melanjutkan perjalanannya, dan meninggalkan dinding itu sebagai perlindungan bagi umat manusia hingga waktu yang telah ditentukan. Dalam ajaran Islam, disebutkan bahwa di akhir zaman, dinding itu akan runtuh atas izin Allah, dan Yajuj dan Majuj akan kembali muncul. Mereka akan turun dari setiap tempat tinggi, menyerbu umat manusia seperti gelombang tak terbendung. Bahkan, disebutkan bahwa mereka akan mengeringkan sungai, dan saking banyaknya mereka, tak ada kekuatan di bumi yang bisa melawan mereka.